Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara sebuah tema menyambut tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Baihaqi dan juga imam-imam yang lain dari para ahli hadis, dinyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk di bulan Rajab, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ibarat sebuah penerbangan, apabila sudah mendekati halte-halte terakhir, atau katakanlah kalau kita mau umrah misalnya, berangkat dari Jakarta ke Tanah Suci Mekah, direct penerbangan ke Jeddah, maka ketika pesawat telah sampai di suatu tempat di mana miqat untuk berihram sudah sampai, maka beberapa halte, beberapa jarak sebelum miqat itu sampai, ada pengumuman bahwa tidak lama lagi kita akan melewati miqat. Siapa yang mau langsung berumrah, silahkan mengenakan pakaian ihram. Adalah Nabi Muhammad SAW saking gembiranya akan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan Rajab saja sudah berdoa kepada Allah agar diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Menghadapi bulan suci Ramadan, paling tidak ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mental, persiapan secara mental. Yang kedua adalah fisik kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan perlu kita persiapkan secara mental. Pertama adalah perasaan senang terhadap bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus senang akan datangnya bulan suci Ramadan? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin." Kalau bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka terkunci, dan setan-setan itu dikendalikan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, kita orang beriman, kalau Rasulullah saja senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan dengan fasilitas yang tersedia, kita pun merasa senang, harus merasa senang akan datangnya bulan suci Ramadan, juga karena banyaknya fasilitas dalam konteks kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kita pernah punya hutang di bulan suci Ramadan tahun lalu. Mungkin karena kita sedang haid, mungkin,
atau mungkin karena kita hamil, atau mungkin karena perjalanan kita berbuka, tidak berpuasa, hutang itu masih ada sampai sekarang, segera bayar sebelum Ramadan tiba. Bayar sebelum bulan Ramadan tiba. Karena kalau kita punya hutang puasa, terus sampai kepada bulan Ramadan belum bayar, maka setelah bulan Ramadan selesai nanti, kita juga harus bayar puasa. Berapa kita punya hutang, plus bayar denda, membayar kafarat, membayar denda karena kita terlambat membayar hutang. Apa dendanya? Memberi makan seorang fakir miskin setiap hari, sama dengan kita bayar zakat fitrah untuk setiap harinya. Ibarat kita punya hutang pajak mobil, pajak motor, kalau kita terlambat kita kena denda. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, bayar hutang. Yang ketiga, silaturahmi. Silaturahmi itu selain bermanfaat untuk komunikasi, juga bermanfaat adalah memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Silaturahmi, man ahabba ayyub satafi rizkihi wa yunsha'a fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya atau diperluas rezekinya, senang-senanglah bersilaturahmi. Dalam konteks sekarang, bersilaturahmi adalah membangun network, membangun jaringan. Jaringan semakin luas, kesempatan rezeki semakin terbuka, dan umur insya Allah akan semakin panjang. Banyak ulama menafsirkan yang dimaksud panjang umur adalah kualitas usia kita yang diperbaiki. Ada juga yang menyatakan memang benar-benar diperpanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang ketiga adalah kita bersilaturahmi. Kontak, apalagi di zaman sekarang di jaring sosial sudah sangat mudah. Facebook, Twitter, email, handphone, HP, BBM dan lain sebagainya bisa kita jadikan sebagai media untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau siapapun yang bisa kita bersilaturahmi dengan mereka. Yang keempat adalah mendalami ilmunya. Sebelum masuk Ramadan, kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang harus dihindari saat kita berpuasa. Jangan sampai kita sudah capek-capek lapar, meninggalkan makan, minum. Bahkan kita qiyamul lail di malam hari, tapi nilainya 0. Man lam yada' qala zur fala hajata lillahi an tada'a ta'amaha wa syarabaha. Jadi kalau orang itu tidak meninggalkan kata-kata kotor, baginya tidak perlu meninggalkan makan dan minum. Apa jadinya, apa gunanya meninggalkan makan dan minum kalau tetap saja mulutnya tidak berpuasa? Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah pembicaraan ini akan dilanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan seputar menyambut tamu agung
bulan suci Ramadan. Telah tadi disampaikan bahwa persiapan-persiapan yang sangat penting dalam hal meningkatkan atau persiapan mental kita menyambut bulan suci Ramadan antara lain adalah senang terhadap kedatangan bulan suci Ramadan, kemudian bayar hutang kalau kita punya hutang, kemudian kita semakin senang atau semakin sering bersilaturahmi, membangun atau mempererat kasih sayang, tali kasih sayang, kemudian mendalami ilmunya, dan yang kelima adalah siap untuk online dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi penting karena Ramadan itu sekali saja dalam setahun. Sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu. Kalau kita melewati detik demi detik yang berharga di bulan Ramadan, sayang sekali. Maka kebiasaan nonton televisi dikurangi. Cari yang program bagus saja, tausiah silahkan. Berita boleh, tapi yang bersifat hiburan stop kalau bisa. Stop sama sekali kalau bisa. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan secara fisik. Ramadan ini bisa dibilang ibadah ruhiyah, ibadah bersifat mental, tapi bersifat juga ibadah jasadiyah, bersifat fisik. Ada orang yang kuat berpuasa, ada yang tidak kuat berpuasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sepanjang tahun, setiap Senin dan Kamis beliau berpuasa. Itu juga latihan secara fisik. Kalau tiba-tiba grek kita berpuasa kadang-kadang agak susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, bahkan di bulan Syawal tambah 6 hari berpuasa, bahkan kalau kurang lagi hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah, bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, kita berpuasa dan itu sunnah diajarkan Nabi. Bahkan kalau perlu kita puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Dan itu adalah puasa yang paling top di antara ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu sudah melakukan persiapan secara fisik untuk berpuasa. Rasulullah SAW sendiri berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir seluruh bulan Sya'ban beliau berpuasa. Dalam salah satu sabdanya, dalam salah satu hadis dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu yasumu Sya'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalilan, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah ini beliau menyatakan Rasulullah itu berpuasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan, yang paling banyak adalah pada bulan Sya'ban. Bahkan dinyatakan seluruh hari di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa semua. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hanya sedikit beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Mungkin 2, 3 atau 5 hari saja beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Itu karena beliau antara lain bermakna at-tadrib, latihan. Antara lain manfaatnya supaya apa? Ketemu dengan Ramadan beliau full powerful dengan semangat yang tinggi dan benar-benar online dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, persiapan secara fisik. Kemudian di samping mental sudah, fisik sudah oke, yang tidak kalah pentingnya adalah
mendalami filosofi, nilai-nilai filosof daripada puasa itu sendiri. Supaya apa? Supaya manfaat dari puasa itu menjadi maksimal ke dalam diri kita. Maksimal pada diri kita. Filosofi puasa itu apa? Antara lain bagaimana menjadikan siap menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang menginspirasi kita di bulan-bulan yang lain. Satu bulan Ramadan menjadi inspirator 11 bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan kita dilarang berbicara yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Kenapa? Itu membuat nilai puasa kita tidak bernilai di mata Allah. Makanya kita dilarang. Kalau bisa nggak nilai ini kita praktekkan di luar bulan suci Ramadan? Bisa nggak? Kalau sudah ada persiapan sebelumnya, barangkali akan semakin mudah untuk mengamalkannya. Satu. Jadi nilai-nilai puasa di bulan Ramadan, kita dilarang makan dan minum pada siang hari. Maksudnya apa? Jangan serakah, jangan rakus. Kita memang boleh makan. Saat beduk berbuka tiba kita boleh makan. Tapi jangan rakus. Ada saudara kita yang setiap hari kelaparan, ada. Setiap saat kekurangan ada. Maka orang berpuasa itu di dalam bulan Ramadan diajari berzakat. Zakat fitrah. Keharusan untuk berbagi kepada sesama. Bahwa apa yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Sebagian ada hak orang lain. Yang kalau itu ditahan-tahan justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa toleransi, rasa sosial yang tinggi kepada sesama. Ajaran di dalam Islam untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu seyogyanya, tidak hanya dijalankan saat berpuasa, sebisa mungkin kita praktekkan pada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kalau sudah ada planning sebelumnya, insya Allah akan semakin mudah untuk menjalankannya. Planning untuk menjadikan Ramadan sebagai spirit of Ramadan. Spirit Ramadan di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, selain itu ada password, kata kunci yang diajarkan oleh Nabi ketika kita berpuasa. Kalau ada orang mengajak kita berbuat sesuatu yang tidak baik, gunakan kata kunci inni shaim, saya lagi berpuasa. I'm fasting, sorry I'm fasting. Diajak gosip, sorry saya lagi puasa. Bagaimana ini? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan seputar menyambut tamu agung, menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Kata password tadi, kata kunci agar kita itu terinspirasi menjadi siap untuk menolak keburukan, diajak berkata-kata kotor oleh orang lain, atau mungkin kita terpancing untuk mengatakan kata-kata kotor, atau bahkan berbuat sesuatu yang kotor, kita katakan I'm fasting, sorry, ini shaim, saya lagi puasa. Nggak boleh begini-begini, ini nggak boleh. Kena noda puasa kita. Dalam sebuah hadis, sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila kalau kalian sedang berpuasa di siang hari, "fala yarfuth," kalian jangan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, tidak boleh. Wala yashkhuf, dan jangan berteriak-teriak, jangan. Kenapa? Teriak-teriak itu bikin orang lain terganggu. Bakar petasan, menyalakan musik dengan suara yang keras, nggak boleh. Itu akhlak, harus disampaikan, harus disampaikan. Negara kita ini negara yang majmuk. Di Indonesia tidak hanya orang Islam, non Muslim juga banyak. Nah, peran pemerintah untuk mengkondisikan ini, ibarat agama lain sedang mengadakan hari nyepi. Nah, orang beriman juga begitu. Nggak boleh, berisik itu nggak boleh. Ini sedang online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang mengganggu. Toleransi antar umat beragama. Dalam sisi akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan agamamu jalankan sesuai ajaranmu. Agamaku adalah agamaku. Tolong jangan saling mengganggu. Pemerintah harus mengingatkan ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada seseorang mencaci maki kepada kita, ngumpat-ngumpat kepada kita, ngomel-ngomel kepada kita, jangan kita ngebalas. Jangan. Atau ngajak berperang kepada kita, ngajak berantem kepada kita, jangan dilayani. Falyaqul inni shaim, katakanlah kata Nabi, saya ini lagi puasa. Sorry. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pada hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man lam yada' qala zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, bahkan dia berbuat yang kotor-kotor itu, maka Allah nggak perlu terhadap puasamu. Satu hal lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita puasa, kalau kita sholat itu untuk kita. Kalau kita sedekah, pahala sedekahnya buat kita. Kalau kita haji itu buat kita. Tapi kalau kita berpuasa, puasa ini untuk Allah dan Allah yang akan membalas kepada kita. Inilah bedanya antara kita berpuasa dengan beribadah yang lain. Maka orang berpuasa itu benar-benar ajaib. Ibadah puasa itu memiliki nilai keikhlasan yang sangat tinggi. Setan ini punya detektor.
detektor ibarat kita masuk pintu yang ada ekstrainya. Jadi kalau kita bawa logam, detektor akan mendeteksi, akan bunyi tet 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 gitu. Nah, setan ini punya detektor, akan menggelincirkan amal kita. Sholat kita, setan berusaha untuk agar sholatnya tidak khusyuk, ada. Kalau kita bersedekah, setan berusaha untuk agar sedekahnya riya, supaya tidak ikhlas, ada. Tapi kalau kita puasa, setan susah. Detektor setan nggak bisa berfungsi. Maka wasudifatis syayatin, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah benar-benar yang tahu apakah kita berpuasa untuk Allah atau bukan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berpura-pura kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langkah penting menghadapi bulan Ramadan, mental, fisik, juga mengetahui nilai-nilai psikologinya. Yang tak kalah pentingnya dalam bahasa yang lain, meminjam istilah ahli tasawuf, adalah takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli artinya kita berhenti berbuat salah, berhenti berbuat dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita perbuat, kita hentikan sampai di sini. Kenapa? Tamu agung mau datang, rumah-rumah dicat, masjid diperbagus, karpetnya di laundry. Kenapa? Tamu agung mau datang, Ramadan. Kemudian tahalli. Tahalli, kalau tadi yang buruk-buruk dibuang, sekarang diganti yang bagus-bagus, diwarnain yang bagus-bagus. Nah, lalu tajalli, ditampakkan. Tampakkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang siap dengan kedatangan bulan suci Ramadan untuk sebesar-besar, semaksimal mungkin, sebesar-besar semangat memanfaatkan bulan suci Ramadan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan dalam rangka mempersiapkan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah ketemu lagi pada program Oase yang berikutnya. Saya Ahmad Hadi Yasin untuk sahabat Zakat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.